Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama kami umat-umat Tuhan dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Timoho, Yogyakarta dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat kali ini. Dan seperti biasa sudah ada para panelis kita di tempat masing-masing. Ada Bang Bill Samuel. Bang Bill, bagaimana kabarnya? Halo Semi, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Kemudian ada Bang Ferry, bagaimana kabarnya Bang Ferry? Puji Tuhan. Baik, Sam. Thank you, Sam. Gitu. Dan yang terakhir ada Sherry. Gimana kabarnya? Halo Bang Semi, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Dan kami mengharapkan Bapak Ibu semuanya juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik, sebelum kita akan memulai, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu dan doa akan dipimpin oleh Sherin. Silahkan Sherin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa, bertafsir dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami ucap syukur kami pada saat ini masih boleh berkumpul untuk membahas sedikit pada firman-Mu. Ya Bapa, kami dalam manusia lemah, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing agar kami boleh mengerti. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus kami doa. Amin. Amin. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pelajaran Sekolah Sahabat kita pekan ini sudah tiba di pelajaran yang ke-6, ya, pelajaran yang ke-6, dan ada judul yang menarik sepanjang pekan ini, yaitu berlagak seperti Allah. Nah, dan pelajaran kita ini terdapat dalam buku Yesaya pasal 13, 14, dan pasal 24 sampai 27. Untuk itu saya minta dulu Bang Bill, kalau kita lihat dari judulnya ini berlagak seperti Allah, kira-kira siapa ini yang berlagak seperti Allah dan kira-kira sikap atau peran apa yang ditunjukkan sehingga sepertinya dia berlagak seperti Allah. Dan fokus pelajaran kita seperti apa pekan ini? Kemudian nanti boleh dilanjutkan di pelajaran kita hari Minggu, hukuman terhadap bangsa-bangsa dari Yesaya pasal 13. Silakan, Bang Bill. Oke, Semi, saudara-saudara semua, pemirsa yang mengikuti pelajaran kita, seperti yang Semi bilang, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-6 dengan judul berlagak seperti Allah. Nah, ayat hafalannya itu diambil dari Yesaya 25 ayat yang ke-9. Kalau kita baca sama-sama, jadi kita bisa buka kitab kita atau buku pelajaran sekolah sahabat kita. Dikatakan sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Nah, uniknya sebelum kita memasuki pelajaran ini, di pendahuluan di pelajaran ini saya ingin menekankan terlebih dahulu bahwa Yesaya ini merupakan kitab yang sangat panjang. Pasalnya ada sangat banyak dan merupakan suatu beban tersendiri bagi penulis pelajaran kita ya, Dr. Roy E. Jane, di mana dia meringkaskan pasal seluruh Yesaya hanya dalam waktu 3 bulan. Dan kita belajarnya setiap minggu saja. Dan diambil tema-tema khususnya. Itu sangat sulit sekali. Dan itu akan kita rasakan di terutama pelajaran ini. Mungkin kita udah merasakannya di pelajaran pertama, di mana pelajaran pertama dan kedua, di mana Yesaya pasal 2 itu tidak dimasukkan dalam pelajaran kita, jadi langsung dilompat dari 1 ke 3. Nah, di pelajaran ini sama juga. Sebenarnya bacaannya itu dari Yesaya 13 sampai 23. Kalau teman-teman mau lihat, 13 sampai 23 dan 24 sampai 27. Jadi ada 2 bagian. 13 sampai 23 itu tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa. Ada banyak bangsa, tetapi penulis pelajaran kita itu hanya berfokus pada yang tadi saya bilang, Yesaya 13 dan 14. Itu terutama pada Babel, pada Babilonia. Jadi hukuman terhadap bangsa-bangsa ada banyak, tapi fokusnya terhadap Babilonia. Dan nanti mungkin sedikit Asyur. Nah, lalu pindah lagi ke Yesaya 24 sampai 27, itu ada tentang nubuatan tentang akhir zaman dan kemenangan, penghakiman dan sebagainya macamnya. Nah, jadi kalau ingin belajar secara komplit
bisa dibaca Yesaya 13 sampai 23. Tetapi dari judulnya berlaga seperti Allah, dan karena hanya ada 1 sampai 2 bangsa yang akan kita bahas, maka fokusnya atau tema kunci pelajaran kita itu akan berfokus pada bangsa Babel. Nah, menjadi aneh bahwa selama ini kita tidak pernah menyebutkan bangsa ini. Yang kita sebutkan Syria, Asyur, utara, selatan, tiba-tiba ada Babel, dan tiba-tiba dia kena hukum. Nah, ini suatu keunikan ya. Dan kalau saya boleh ringkaskan tema kunci pelajaran kita, 4 tema, Allah adalah Tuhan internasional. Nah, jadi kalau kita belajar Alkitab, kita selalu bilang, wah Allahnya orang Israel, Allahnya orang Israel. Tapi di pelajaran ini, kita akan melihat bahwa Allah itu memiliki otoritas untuk menguasai juga, menghukum, menegur bangsa-bangsa lain yang di luar dalam tanda kutip bangsa pilihan atau bangsa Israel. Di sisi lain kita akan belajar tentang Babel tentunya, karena itu adalah tema khusus pelajaran ini, pengadilan dan akhir zaman. Nah, saudara-saudara semua, karena konteks pelajarannya sangat besar dan sangat panjang sekali, jadi agak sulit untuk kita ringkaskan hanya dalam 3 bulan, seperti saya bilang tadi. Jadi akan lebih baik jika kita memiliki waktu untuk membaca sendiri. Namun, apabila kita hanya belajar pelajaran ke-6 ini, maksudnya hanya fokus pada Yesaya 13 sampai 14, itu saya rasa dengan bantuan Roh Kudus sudah cukup untuk kita melihat bagaimana identitas Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, sebelum memasuki tadi pertanyaan Semi, siapa yang berlaga seperti Allah atau apa itu, kenapa bisa sampai seperti itu, saya akan menarik pendahuluan kita di satu fakta bahwa kenapa sampai Israel itu adalah bangsa pilihan. Saya akan ambil dari Yesaya 2, karena ini adalah kitab yang kita lewatkan di pelajaran pertama, tidak dibahas. Jadi saya akan masukkan ini, karena ini memegang kunci, ada satu petunjuk, satu insight tertentu di ayat ini, yang menunjukkan bahwa apa seharusnya Israel lakukan, atau Yehuda lakukan, dua bangsa ini. Dari Yesaya 22 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bukit Zion ya, Sion atau Israel, Yehuda. 12 suku itu pada harusnya mereka masih bersatu, dan mereka lah yang disebutkan di sini. Nah, segala bangsa dikatakan akan berduyun-duyun ke sana. Apakah satu bangsa? Apakah Asyur? Apakah Babylon aja? Apakah Mesir? Tidak. Dia bilang ekspektasi Tuhan ini ya, ekspektasi Tuhan terhadap Israel adalah dia menjadi terang di antara bangsa-bangsa kafir. Karena dikatakan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi semua orang menjadi terang. Mungkin agak aneh bagi kita. Wah, masa bisa terang? Jadi, tapi kalau kita lihat peta sebenarnya, mungkin di sini nggak kita tampilkan ya. Kalau kita lihat peta pada zaman itu, Israel itu adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Silk Road atau jalur perdagangan. Jadi istilahnya negara kalau di Asia ya, itu Singapura lah. Jadi kamu mau kemana lewat Singapura, kamu mau kemana lewat Singapura. Singapura itu kayak harbornya, kayak tempat singgahnya. Nah, Israel itu seperti itu. Jadi bayangkan kalau misalnya orang Israel ini menunjukkan saja dia identitasnya itu sebagai bangsa yang percaya sama Tuhan, punya kultur yang bagus, tidak ada penyembah-penyembah berhala, maka hampir dipastikan semua bangsa itu udah menjadi Kristen semua, dalam tanda kutip. Kita bisa melihat sedikit petunjuknya, sedikit kecipratannya, itu di zaman Salomo. Bayangkan Salomo, sampai ratu dari mana aja datang gitu kan, karena megahnya bangunan Salomo. Nah, andaikan Salomo meneruskan itu, dan andaikan diteruskan oleh raja-raja setelahnya, maka Israel itu sudah menjadi terang. Itu ekspektasi Tuhan, tapi ternyata tidak seperti itu. Nah, karena tidak seperti itu, kita akan lihat akibatnya. Kenapa ada muncul bangsa berlaga seperti Allah. Nah, jadi ini adalah konteksnya ya. Konteksnya, ekspektasinya segala bangsa. Ini juga menekan tema kunci, yaitu Allah adalah Tuhan internasional. Bukan cuma Allah orang Israel, jadi tidak bisa dibilang, wah itu hukum orang Israel. Enggak, hukum itu menunjukkan sifat Allah. Sifat Allah berarti Allah adalah internasional. Semua orang, bukan cuma internasional, semua universal lah. Alam semesta ini, bukan cuma bumi.
Jadi kalau Tuhan buat hukum itu bukan cuma berlaku untuk orang Israel, dalam tanda kutip hukum moral. Nah, kita lihat ya di pelajaran hari Minggu kita. Itu adalah konteks pendahuluannya. Di pelajaran hari Minggu, saya akan singkatkan saja karena pertanyaan di hari Minggu ini akan jauh lebih bagus daripada saya menjelaskan panjang untuk hari Minggu. Di hari Minggu dibuat ringkasan hukuman terhadap bangsa-bangsa. Dia belum sentuh ke Babilonia, akan disentuh nanti hari Senin sampai hari Rabu. Terutama jadi kalau saya ditanya kenapa ada berlaga seperti Allah, nanti jawabannya ada di hari Rabu. Nah, nanti mungkin sharing ya yang di hari Rabu. Jadi di hari Rabu. Itu jawaban ultimate-nya ada di situ. Nah, tapi pendahuluannya hukuman terhadap bangsa-bangsa di Yesaya 13. Kalau teman-teman bisa baca di Alkitab kita. Nah, di sana dikatakan ada satu pertanyaan di sekolah sahabat kita, kenapa Babel? Jadi Babilonia itu belum muncul sebagai suatu kerajaan. Bahkan mereka masih ditekan oleh Asyur dan oleh kerajaan-kerajaan besar ya, seperti Asyur sebenarnya. Dan belum muncul, tapi Yesaya melalui ilham Tuhan ya sudah menubuatkan bahwa Babilonia ini akan menjadi kerajaan yang besar dan yang menjadi alat Tuhan untuk menghukum nanti Yehuda ya, karena kan dia raja siapa ya, Ahaz itu tadi kan kita udah belajar sebelumnya ya, dia memilih untuk berkoalisi dengan Tiglat-Pileser dengan Asyur, tapi ya hukumannya kan ditawan oleh Babylon itu nanti. Nah, belum muncul tapi sudah dibuat hukuman. Nah, ini kan luar biasa maha taunya Tuhan ya. Jadi kalau andai kata kamu belum mencuri bakwan di warung tapi hukumannya udah ada gitu. Bakwannya belum dimasak nih. Nah, tapi Tuhan udah tahu bahwa Babilonia ini akan muncul. Dan nubuatan tentang bangsa-bangsa itu dimulai dari Babylon. Itu juga menjadi alasan nanti kenapa bisa dimulai dari Babylon. Karena mereka merupakan bangsa yang paling kafir, paling melawan Tuhan, paling berlaga seperti Allah. Nah, tapi berlaga seperti Allah itu seperti apa nanti? Kita lihat ya. Nah, di dalam Yesaya 13 ayat 19 itu dikatakan, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan. Jadi sudah dikhususkan, Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan. Perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Nah, perlu dicatat juga bahwa penghakiman itu, hukuman itu datang atas inisiatif Allah. Kalau kita perhatikan di Yesaya 13 ayat 3, berdasarkan struktur katanya ya, struktur bahasanya, kalau bahasa Ibrani itu pada umumnya itu tidak dimulai dari subjek, tapi dimulai dari predikat, dari kata kerja. Jadi misalnya menendang bola, jadi lebih ke pasif misalnya. Misalnya Semi menendang bola. Itu diubah jadi kata kerjanya duluan, baru Seminya. Tapi di Yesaya 13 ayat 3 itu dibuat kata subjeknya duluan, menunjukkan ada satu hal khusus, otoritas Tuhan, inisiatif Tuhan. Aku ini telah memerintahkan orang yang kuduskan, telah memanggil orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku. Jadi inisiatif Tuhan terhadap murka itu. Nah, ini satu tema kunci di Alkitab, bahkan di seluruh perjanjian lama, dan akan menjadi kontroversial juga tentang murka. Nah, mungkin nanti akan muncul pertanyaannya oleh Semi ya. Dan mungkin ini aja pendahuluannya cukup singkat karena akan menarik pertanyaannya. Silakan Semi. Oke, terima kasih Bang Bill. Ya, hukuman terhadap bangsa-bangsa, fokus kita jadi sekarang ke bangsa Babel ya. Ya, nubuatan Tuhan luar biasa, sudah ada hukuman walau belum ada bangsa Babel waktu itu ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan ya. Nah, di pertanyaan hari Minggu ini cukup panjang Bang Bill. Ya, kalau kita membaca dari Yesaya pasal 13 ya, ini sangat luar biasa mengerikan kata-kata yang dipakai di sini ya, Bang Bill. Kalau kita baca tentang bayi-bayi di remuk dan segala macamnya kalau kita baca. Nah, mengapa ya? Mengapa Allah yang penuh kasih melakukan hal-hal ini terjadi? Sesungguhnya beberapa orang mereka yang tidak bersalah akan menderita juga. Apakah benar demikian? Kalau kita lihat di Yesaya 13 ayat 16. Nah, bagaimana kita memahami tindakan dilakukan Allah ini? Apakah murka Allah ini timbul dari perasaan kasih Allah atau seperti apa ini memahami tentang murka Allah ini? Padahal Allah itu penuh kasih. Silahkan Bang Bill. Oke. Pertanyaan ini sangat filosofis ya, dan ini menjadi salah satu pertanyaan, kalau saya boleh panjangkan ya, memang menjawab ini sangat panjang, tapi saya akan coba ringkaskan. Beri saya waktu agak panjang sedikit, karena menurut saya ini pertanyaan yang harus dijawab, terutamanya bagi orang Kristen ya. Kenapa, kalau saya boleh kasih tambahan,
saudara-saudara kita orang ateis itu bilang, wah kalau Tuhan itu maha kasih, ya, maha kasih, maha adil, masa iya ada kejahatan di dunia ini, gitu. Masa iya? Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya theodicy. Jadi alasan kenapa Allah yang baik memperbolehkan kejahatan. Nah, filosofi yang berhubungan itu juga pertanyaan ini, masa iya Allah yang maha kasih bisa murka, gitu kan? Nah, masa iya seperti itu? Nah, pertanyaan ini sangat fundamental, dan kalau kita tidak bisa menjawabnya, maka struktur iman kita bisa hancur. Kita bisa mulai mempertanyakan apabila ada kesulitan, contohnya, wah masa iya Tuhan kayak gini amat sama saya gitu ya. Nah, jadi ini sangat penting untuk dijawab. Tapi sebelum itu, saya tadi sempat disinggung Babel ya. Saya ingin meluruskan lagi supaya tidak ada yang salah. Nubuatan tentang Babel itu bukan berarti Allah menakdirkan Babel itu menjadi bangsa yang sangat kafir. Tapi itu adalah bentuk kemahatauan Tuhan bahwa orang-orang di Babel akan memilih seperti itu. Jadi Tuhan tidak menakdirkan mereka. Jadi jangan kita pikir, wah Tuhan ini menakdirkan mereka akan dihukum ya. Enggak. Pilihan mereka lah yang membuat mereka seperti itu. Lalu Tuhan sudah tahu pilihan mereka. Jadi kemahatauan Tuhan itu terbatas pada pilihan kita. Jadi Tuhan tidak bisa menyuruh kita, memaksa kita, karena itu akan melanggar dengan sifatnya. Jadi itu sedikit ya. Jadi jangan nanti dipikir Babel itu sudah Tuhan takdirkan akan hancur gitu ya. Tidak, itu pilihan mereka yang membuat seperti itu. Oke, balik ke pertanyaannya. Ini murka ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya wrath. Dan perlu kita ingat bahwa menjawab pertanyaan ini perlu iman. Kenapa? Karena seperti ini. Tuhan yang menulis perjanjian lama, Tuhan yang ada di perjanjian lama, itu juga Yesus yang ada di perjanjian baru. Jadi Yesus yang kita bilang maha kasih itu juga kalau dalam tanda kutip itu juga Yesus yang kita bilang pemarah dalam tanda kutip, ya kan? Karena kita bilang wah Tuhan perjanjian lama itu jahat, Tuhan perjanjian baru itu kasih, tidak bisa. Nah, sekarang kita lihat dulu murka Tuhan itu seperti apa. Jadi kita harus mendefinisikan murka Tuhan itu apa. Murka Tuhan itu tidak bisa kita definisikan seperti murkanya manusia, marahnya manusia. Kenapa? Satu, pengetahuan kita terbatas. Kita tidak tahu motif orang marah, tapi Tuhan tahu. Dan kedua, kita tidak tahu sifat Allah secara penuh. Itu satu. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan hal yang sama marahnya kita dengan marahnya Tuhan. Kita bisa marah tanpa alasan, tapi Tuhan marah harus ada alasan. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kita lihat, marahnya Tuhan itu selalu karena alasan dosa. Jadi sifat Tuhan pemarah ada, tetapi sifat Tuhan pemarah itu bukanlah sesuatu yang permanen. Artinya apa? Tuhan akan marah kalau ada alasannya. Alasan apa? Alasan yang jelas yaitu dosa. Hanya karena dosa. Nah, dosa itu menjadi apa ya? Yang memicu kemarahan Tuhan. Tapi perlu kita ingat, Tuhan membenci dosanya, bukan manusianya. Nah, jadi akan sangat sulit kita belajar ini kalau kita tidak punya iman sekali lagi. Jadi kita harus mengerti dulu. Karakter Tuhan memarah itu bukan, jadi kita tidak bisa jadi ini. Tuhan murka, iya, tapi Tuhan bukan seorang yang pemarah. Nah, itu kan beda. Pemarah itu atau dalam bahasa Inggrisnya wrathful itu adalah sifat seseorang yang mudah marah gitu. Belum apa marah. Tapi Tuhan bukan seperti itu. Tuhan itu bisa marah tapi bukan pemarah. Beda ya. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa Allah yang penuh kasih bisa melakukan hal ini terjadi? Kok bisa sih? Kalau kita belajar ya, ini singkat aja ya. Sekarang gini, Alkitab Perjanjian Lama ini berapa ribu tahun sejarahnya? 4.000-an tahun. 4.000-an tahun. Sedangkan Perjanjian Baru itu cuma berapa ratus tahun, ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita lihat di Perjanjian Baru itu bisa ditulis secara detail. Setelah ini Paulus ke sini, Paulus ke sana. Itu kan cuma beda berapa tahun doang. Tapi Perjanjian Lama, bayangkan dari Adam ya, sampai berapa ribu tahun, berapa puluh tahun sebelum Yesus. Dan itu dicatat hanya dalam berapa puluh buku saja. Jadi kita tidak punya gambaran lengkap senajis apa, segila apa bangsa-bangsa kafir itu melakukan perbuatan immoral mereka. Jadi kita tidak bisa melihat gambaran secara penuh. Kita tahu iya mereka bakar anaknya, tapi kita tidak bisa bayangkan gitu loh. Karena kita tidak punya catatan yang sangat detail tentang itu di Alkitab ya, di Alkitab. Jadi
kenapa saya bilang tadi perlu iman? Kalau Tuhan sampai menghukum seperti itu, artinya kejahatan mereka itu sudah sangat-sangat jahat. Sangat-sangat jahat sampai apa? Sampai kejahatannya itu diturunkan oleh anak-anaknya. Jadi anak-anak kecil pun sudah jahat, karena lingkungannya jahat semua. Nah, Tuhan harus menghabiskan sumber kejahatan ya. Sumber kejahatan, bukan orangnya, sumber kejahatan. Nah, walaupun orang yang berbuat jahat itu akan terikat juga dengan sumber kejahatan itu, karena pilihan mereka. Tetapi kita harus punya kacamata iman bahwa Tuhan menghukum seseorang, itu pasti Tuhan sudah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Tapi mereka tidak mau memilih, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Karena apabila tidak menghukum mereka, maka mereka akan menyebarkan itu tadi. Akan menjadi pusat kekafiran itu. Penyebaran praktik-praktik immoral. Nah, tapi yang saya bilang tadi, keputusan mereka itu tidak tercatat dalam Alkitab, itu yang saya bilang. Mungkin orang Israel bisa, oh ya, Raja Hizkia bisa, oh ya, Raja Hizkia dia udah mau mati tapi dia minta sama Tuhan tambah umur balik. Nah, itu kan keputusan itu kan tercatat kan di Alkitab, kita bisa tahu. Tapi gimana dengan misalnya keputusan Tiglat-Pileser gitu? Kita nggak tahu dia pilih apa gitu kan, sampai dia mau menyerang bangsa itu. Kita nggak tahu, nggak ada di Alkitab ini. Nah, itulah saya bilang catatan sejarahnya sedikit. Jadi kita perlu iman untuk melihat bahwa Tuhan apabila menghukum bangsa, orang, kolektif, itu artinya sudah final, dan itu artinya Tuhan sudah melihat ke depan bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang kacau dan menjadi sumber dosa. Bayangkan Tuhan aja bisa tahu Babel bangkit, bahkan Babel belum bangkit, masa iya Tuhan nggak tahu orang bisa berbuat dosa, bisa turun-temurun berbuat dosa sebelum orang itu lahir bahkan. Jadi kalau kita baca Yesaya, bahkan Tuhan sudah menubuatkan Raja Kores yang akan menaklukkan Babel. Padahal Raja Koresnya belum lahir gitu. Belum ada mungkin orang tuanya bahkan. Nah, jadi seperti itu ya. Kasih iya, tapi murka Tuhan itu adalah karakternya. Tapi karakternya imbas dari dosa. Dia murka terhadap dosa, bukan terhadap orangnya. Dia mau semua orang selamat. Dan perlu kita ingat, Yesus yang murka di Yesaya ini, Yesus juga yang mati nanti untuk semua orang. Jadi kita tidak boleh bedakan itu. Mungkin singkatnya seperti itu sih, panjangnya panjang gitu ya. Ya. Oke, jadi Allah murka terhadap dosanya ya. Ya, mau menghentikan dosanya, sumber kejahatannya bukan manusianya. Dia ingin manusia selamat ya. Oke. Terima kasih penjelasan yang luar biasa Bang Bill. Saya mau beralih ke Bang Ferry di pelajaran hari Senin, akhir dari kota Babel yang besar. Nah, ini seperti apa akhirnya ini? Dan kemudian di hari Selasa, kejatuhan raja, dalam tanda kutip, raja gunung. Nah, maksudnya raja gunung ini yang dimaksud siapa? Silakan Bang Ferry, boleh diuraikan. Oke, thank you Sam. Ya, tadi kita sudah mendapatkan gambaran besar ya yang disampaikan oleh Bill Sam ya mengenai pelajaran ini bagaimana buku Yesaya pasal 13-14 ini. Nah, mungkin saya mau coba detailkan lagi ya, khususnya di Yesaya 13 ya. Ini sebenarnya nubuatan tadi sudah disebutkan oleh Bill Sam ya mengenai ini nubuatan tentang kehancuran kerajaan Babel, walaupun kerajaan itu belum menjadi adik kuasa ya. Dia masih berjuang lah. Nah, itu tahun 626 sebelum Masehi, yaitu namanya Raja Nabopolosar, ya, di seorang Kasdim menjadi raja, dan kerajaan Babel ini menjadi kuat dan besar. Ya, ini 600 tahun lah sebelum kelahiran Yesus gitu ya. Nah, lalu dia kemudian Babel menaklukkan Yasyur dan Yehuda lalu menawan. Lalu Babel takluk itu terjadi pada tahun 539 sebelum Masehi, yaitu oleh Kores, itu raja Persia. Itu tercatat dalam buku Daniel pasal 5 ya, bagaimana ya Kores itu bisa menaklukkan kerajaan Babel yang begitu besar. Nah, kejatuhan Babel itu juga adalah sebuah penghukuman ilahi. Ya, dicatat di sana bagaimana di dalam Yesaya 13 ayat 2 sampai 5 itu dikatakan di situ para pejuang yang menaklukkan Babel adalah agen-agen Allah. Ya.
Lalu di dalam ayat 4 juga, ini nubuatannya seperti ini ya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan berkumpul. Ya. Tuhan sedang memeriksa pasukan perang. Wah, ini kalau kita menonton sebuah film ya, kolosal gitu ya, perang gitu antar kerajaan, itu kan biasanya pemimpinnya itu datang ya depan memeriksa pasukan kan, lalu rajanya itu membuat yel-yel gitu ya untuk membuat suasana itu menjadi gemuruh ya dan suara supaya semangat lah. Nah ini menandakan sebenarnya bahwa Tuhan yang memimpin gitu loh, bahwa ini dibalik semuanya ini Tuhan ya yang akan melakukan penghukuman ini. Nah lalu di ayat 9 itu dikatakan sungguh Tuhan datang dengan kebengisan, gemas, murka yang menyala-nyala. Nah, ini Yesaya menggambarkan di sini ya bagaimana Tuhan itu ya marah dan ya siap untuk melakukan penghukuman, kira-kira begitu ya, dan menghukum kota Babel yang besar ini. Ini sebenarnya tadi bisa bilang ini belum menjadi kerajaan yang berkuasa banget gitu ya, tapi sudah dinubuatkan. Di ayat 11 itu ya ini membalas orang-orang jahat. Ya. Karena kalau kita lihat nanti konteksnya itu, kalau kita lihat di Daniel, di buku Daniel ya, bagaimana kerajaan Babel ini menjadi kerajaan yang jahat. Ya. Lalu di situ juga dikatakan orang-orang akan melarikan diri. Ya. Orang yang didapati akan ditikam. Ya. Orang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Lalu bayi mereka akan diremukan depan mata mereka. Ya. Nah, memang ini kondisi dalam perang seperti ini ya. Ya, tapi ya inilah akan menjadi keadaan daripada kota Babel yang besar itu, yang sangat powerful ya, adikuasa. Ketika mereka dihancurkan, ketika Tuhan mengirimkan pasukan-pasukan perang, yaitu kerajaan Medo Persia ya, untuk menghancurkan kota Babel ini. Dan itu mungkin yang hari Senin, mungkin kita ke hari. Nah ini temanya adalah kejatuhan Raja Gunung. Ya ini dari Yesaya 14. Nah ini poin yang menarik di hari Selasa ini adalah mengenai ini. Saya angkat ini adalah nubuatan mengenai Raja Babel yang sombong dengan ejekan yang figuratif. Ya, ini sudah lanjutan yang tadi ya, tapi ini langsung kepada rajanya nih. Nah ini di Yesaya 14 ini dikatakan, wah sudah berakhir si penindas. Ini kan ejekan ya. Lalu, wah sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Nah ini sama seperti kalau kita ngejek orang gitu ya. Wah sudah bangkrut usahanya, sudah jatuh miskin dia rupanya, gitu ya. Jadi ini macam ejekan yang figuratif. Ya. Lalu di ayat 12 sampai 14 ya ada di situ dikatakan ada dosa yang dilakukan oleh raja ini, yaitu ingin menyamai yang maha tinggi. Nah, kalau kita lihat nanti itu di buku Daniel, bagaimana Nebukadnezar ya, salah satu ya, dia memiliki dosa meninggikan diri sampai dia direndahkan, ya. Dan nanti juga cucunya juga akan melakukan hal yang sama. Gitu. Nah lalu, dan ini kita highlight dulu ya bahwa di Yesaya 14 ini ya diangkat di situ mengenai dosa yang menyamai yang maha tinggi. Ya, karena memang temanya kan itu ya, kesombongan. Ya. Nah, ada yang menarik sebenarnya ya, yang dari kerajaan Babel ini, ada tradisi di mana raja melepaskan lencana kerajaan sebelum mendekat ke patung Marduk. Ya, karena dewa mereka ya Marduk kan. Gitu. Nah, jadi itu setiap tahun datang ketika tradisi itu dilaksanakan oleh sang raja. Ya, di hari tahun baru kalender Babel ya. Lalu, nah di sini sebenarnya ada sebuah gagasan ya dari tradisi ini bahwa
menggantikan dewa yang lebih rendah sekalipun dianggap tindakan bunuh diri. Jadi sebenarnya sudah ada kayak local wisdom mereka lah gitu ya, bahwa nggak boleh gitu loh meninggikan diri ya dari tradisi ini. Tapi ya yang menarik adalah bagaimana dari raja ini bisa nanti akan apa? Meninggikan diri. Bukan hanya dewa yang dia coba gantikan gitu, tapi Tuhan gitu. Lalu di hari Selasa ini juga menyinggung mengenai Yeskiel 28 ayat 12 sampai 18. Ini mengenai kejatuhan Raja Tirus yang menyombongkan diri. Jadi itu di situ dikatakan bagaimana ia juga ingin ya keinginan untuk menganggap dirinya itu Tuhan gitu. Lalu nah ini Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Itu dikatakan ada makhluk yang dibuang dari surga serta pengikut-pengikutnya. Nah, kita tahu ya ini adalah Lucifer, iblis ya yang dibuang dari surga. Kenapa? Karena dia memiliki imajinasi sombong. Dan itu juga tercatat dalam Yeskiel 28 ayat 2 ya, gitu. Nah, ketika dia dibuang juga ke bumi, dia menipu Adam dan Hawa. Salah satu godaannya adalah apa? Ketika ada Hawa disuruh, udah kamu makan aja buah pengetahuan baik dan jahat tersebut. Ya. Bahwa kamu akan apa? Sama seperti Allah. Nah ini sebenarnya godaan yang sama ya. Yang dulu dia pernah telah lakukan itu, dia kasih juga kesempatan kepada Hawa untuk merasakan godaan tersebut. Dan akhirnya kita tahu bahwa Hawa tertipu, ya, dia menganggap itu sebuah kebenaran. Padahal itu sesuatu yang menyesatkan. Lalu ya mungkin itu kira-kira saya mengenai poin-poin penting ya mengenai Raja Gunung, ya kejatuhan Raja Gunung ini. Saya kira begitu, Sam. Oke. Thank you. Terima kasih Bang Ferry. Ya, dari Senin kita jelas ya lihat akhir dari kota Babel ini dihancurkan oleh Raja Persia, dan itu adalah penghukuman ilahi ya dari Tuhan sendiri. Dan di hari Selasa kita melihat bagaimana Raja Babel sombong ya, ada ejekan-ejekan di sana, dan disinggung juga mengenai iblis yang sombong juga. Nah, untuk itu ini ada dua pertanyaan Bang. Di hari Senin kita tadi lihat bahwa ada puncak kejayaan daripada bangsa Babel. Nah, kalau kita baca di Yesaya 13 ayat 19 sampai 22, nah, ada sebuah pekabaran yang luar biasa di sana, dan di sini dibilang betapa bodohnya dan mustahilnya pekabaran itu bagi mereka. Nah, kira-kira nubuatan apa lagi yang belum digenapi, namun terkesan bodoh dan mustahil bagi kita yang hidup saat ini? Nah, kenapa bisa sedemikian bodoh? Mengapa kita mengabaikan nubuatan-nubuatan ini dan menganggapnya mustahil? Nah, kira-kira nubuatan seperti apa? Nah, kemudian di hari Selasa, tentang kejatuhan Raja Gunung ya. Kalau kita bandingkan dari Yesaya 14 ayat 13 dan 14, Matius 11 ayat 29, Yohanes 13 ayat 5, dan Filipi 2 ayat 5 sampai 8, kira-kira apa yang dinyatakan oleh perbedaan ini tentang karakter Allah yang sangat berbeda dengan karakter iblis yang tadi disinggung? Nah, apakah juga yang dinyatakan oleh perbedaan ini kepada kita terkait dengan Tuhan terhadap kesombongan, keangkuhan, dan keinginan untuk supremasi atau meninggikan diri? Nah, seperti apa, Bang Ferry? Silahkan. Oke, thank you, Sam. Ini pertanyaan menarik ya, mengenai sebuah nubuatan yang belum digenapi. Ya, menurut saya nubuatan yang belum digenapi itu ya kedatangan Yesus yang kedua kali dalam kemuliaan ya. Itu, dan nubuatan ini dinantikan oleh semua orang yang percaya kepadanya. Dan ini belum terjadi ya. Dan ya ada beberapa sikap ya yang kita bisa lihat ya. Contohnya adalah ada sikap masa bodoh, udah 2000 tahun kok Yesus nggak datang sampai sekarang kan gitu. Udah lama ini gitu.
Nah, orang berpikir kita aman-aman saja, ya pembangunan terus makin canggih, ya teknologi makin hebat, smartphone semakin luar biasa, oke. Lalu proyek-proyek ke luar angkasa, bahkan sekarang sudah mau dibikin proyek jalan-jalan ke luar angkasa, kan gitu, sehingga tidak relevan gitu loh mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali gitu untuk merestorasi bumi ini gitu loh yang sudah rusak gitu ya. Nah, dan itu salah satu contoh ya. Dan nah sekarang bagaimana kita kan? Apakah kita akan mengulangi hal yang sama sebagai orang yang percaya gitu ya mengenai Alkitab ya sebagai standar otoritas kita ya, dan juga Alkitab ini adalah tempat Allah berbicara kepada kita. Apakah kita akan masa bodoh dengan nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi? Kalau kita belajar dari buku Yesaya, ya Yesaya ini memberikan semacam reflektif kepada kita gitu, bahwa apa? Bahwa dulu apa yang dinubuatkan itu terjadi gitu loh. Babel itu loh yang belum menjadi dikuasa gitu ya, dia muncul menjadi penguasa gitu loh, dan akhirnya dinubuatkan lagi bahwa dia akan dihancurkan, dan tepat seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Nah ini juga mengingatkan kita gitu loh, bahwa kita tidak boleh terkesan masa bodoh gitu ya, kita boleh hidup mengikuti teknologi perkembangan dunia pada saat ini, tapi kita harus melek secara rohani gitu loh, melihat apa yang akan terjadi gitu loh berdasarkan Alkitab. Dan kita harus beriman, kita harus meyakini ini berdasarkan pelajaran dari Yesaya 13 dan 14 ini. Nah, itu mungkin ya nubuatan yang digenapi, dan itu menjadi pengharapan kita semuanya kan gitu. Nah, ini pertanyaan kedua ini sangat menarik ya. Mengenai karakter Allah dan iblis gitu ya, perbedaannya seperti apa. Nah kalau kita lihat sebenarnya dari ayat-ayat yang tadi disajikan tadi ya, tentunya mengenai Yohanes 13 ayat 5 ini kan contoh mengenai ketika Yesus ya melepaskan jubahnya lalu mengikatkan itu ke pinggangan, dan dia berperilaku seperti seorang budak, lalu kemudian dia mengambil air lalu menyuci atau membasuh kaki daripada murid-muridnya. Itu kan sebenarnya tindakan apa ya? Merendahkan, bukan merendahkan hati juga, sebenarnya merendahkan diri gitu ya. Bagaimana seorang guru yang dipuja-puja, bayangkan aja kalau Yesus lagi berceramah kan gitu, bisa banyak orang yang datang. Kalau kita lihat itu di gunung itu atau di bukit itu ada 5.000 orang ya. Itu hanya laki-laki saja, belum dihitung perempuan dan anak-anak datang gitu untuk melihat Yesus sebagai guru yang karismatik gitu kira-kira. Nah dia kemudian apa? Dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya, ya, menjadi seorang hamba dan membasuh kaki murid-muridnya. Nah ini salah satu contoh ya. Lalu kalau kita lihat di Filipi 2:5-8 ini, wah ini luar biasa lagi ya. Ini yang ditulis ini sangat powerful. Oke. Kalau saya baca begini, hendaklah kamu berpikir sebagaimana Isa Masih atau Yesus Kristus ya. Sekalipun ia bersifat ilahi, kesetaraan dengan Allah itu tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan. Tetapi sebaliknya ia melepaskan semuanya, menempatkan diri sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini nih luar biasa. Nah, Yesus bahwa kesetaraan dengan Allah itu ya dia tidak pertahankan gitu loh. Dia mau menjadi hamba, menjadi manusia gitu. Nah, ini apa ya? Ini berbanding terbalik gitu loh dengan contohnya tadi kita pelajari mengenai raja-raja tadi ya. Sombong, angkuh, ingin tinggi ya.
ingin yang paling tinggi gitu, meninggikan diri. Nah, ini berbalik ya, seperti yang Yesus contohkan. Nah, ini mungkin yang kita harus teladani ya, mengenai karakter Yesus itu ya, mengenai kerendahan hati. Kenapa? Karena kalau kita tidak rendah hati, maka kita akan meninggikan diri kita, dan ketika meninggikan diri kita, maka kita akan direndahkan. Jadi ya berhati-hati ya. Jadi kalau meninggikan diri ya harus rendah hati. Terima kasih. Oke, Bang Ferry, saya sudah dapat ya intinya dari jawaban Bang Ferry. Oke, saya lihat semakin merujuk kepada inti pelajaran sekolah sahabat kita. Oleh sebab itu saya mau beralih ke sharing di hari Rabu, gerbang surga. Nah, ini seperti apa ini? Masih ada kaitannya tentunya dengan pelajaran tadi ya dari Bang Ferry. Dan nanti di hari Kamis, kemenangan Sion yang terakhir. Nah, ini seperti apa? Silakan sharing, boleh diuraikan. Oke, baik. Di hari Rabu, kita belajar dari Yesaya 13 dan 14 yang sudah dijelaskan banyak oleh Bang Ferry tadi. Jadi Yesaya 13 dan 14 ini mendalami banyak konsep tentang penghakiman, di mana penghakiman itu adalah memberi keadilan kepada yang diadili. Jadi penghakiman itu bisa berarti satu berakhirnya masa kesukaran buat bangsa Yehuda pada saat ini, atau mulainya keadilan atau hukuman dari Tuhan untuk bangsa Babel, seperti yang kita lihat di Yesaya 13 dan 14. Nah, kita lihat ke Yesaya 14 ayat 12. Judul perikopnya adalah tentang Raja Babel. Tapi kita lihat di ayat 12 hingga 14 dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Sebentar, ini kita berbicara, perikop ini berbicara tentang Babel, namun kalau kita baca ayat 12 ini sangat terdengar seperti membicarakan tentang iblis, yang seperti juga sudah dijelaskan oleh Bang Ferry dalam Yehezkiel 28 ayat 2, perkataan iblis sama di ayat 13 di sini yang dibilang engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, bisa dibaca seterusnya ayat 13-14, itu adalah perkataan daripada iblis. Jadi kenapa bangsa Babel ini dibandingkan dengan iblis? Nah, untuk ini kita menjawabnya bisa, bahkan di terjemahan King James Version-nya langsung dikatakan dalam Yesaya 14 ayat 12 adalah Lucifer. Nah, untuk mengerti ini kita bisa belajar dari Wahyu 12 ayat 1 sampai 9. Di situ kita baca adalah cerita tentang bagaimana seorang wanita yang berpakaian putih yang sedang melahirkan, kemudian ada naga di situ. Nah, naganya berusaha memakan anak itu, tetapi diselamatkan. Nah, dalam Wahyu ini, naga ini adalah secara kemudian dijelaskan adalah iblis. Nah, namun artinya tidak hanya itu, artinya anak kecil yang dilahirkan itu juga melambangkan Yesus pada saat itu. Nah, seperti yang kita tahu cerita Yesus saat dia lahir pertama kali di dunia di Yerusalem, ada seorang raja yang ingin memusnahkannya, yaitu Raja Herodes. Jadi di sini naga ini tidak hanya melambangkan iblis, tapi juga melambangkan Herodes. Sedangkan anak itu adalah Kristus. Jadi naga ini bisa melambangkan iblis dan kekuasaan Roma yang diwakili oleh Herodes. Nah, sama seperti di sini, iblis juga konsepnya sama seperti di sini, yaitu iblis juga bekerja dari Raja Babel dan juga Pangeran Tirus yang sudah disinggung juga oleh Bang Ferry tadi. Nah, di hari Kamis juga kita akan belajar kenapa kita belajar sekolah sahabat
membuat kita belajar khususnya Yesaya 13 dan 14, karena pada akhirnya Babel ini mewakili daripada seluruh bangsa-bangsa kafir. Kenapa nanti kita belajar di hari Kamis. Nah, jadi Babel ini kalau kita melihat sama seperti Babylon, Babel literal, bangsa Roma, juga bangsa Tirus, itu adalah satu kekuasaan yang menyombongkan diri dan mengaku sebagai Allah. Jadi itulah yang dikatakan Babel. Dan nama Babel ini dari namanya sendiri adalah berarti memberontak dari Allah, yaitu Bab Ili yang berarti gerbang dewa. Nah, kalau Babel kita akan ingat dalam nama Babel ini kita akan ingat dari Kejadian 11, yaitu kejadian Menara Babel. Kita semua tahu ceritanya kejadian Menara Babel, di mana satu bangsa-bangsa yang disuruh Tuhan menyebar dan penuhi bumi malah bersatu, dan mereka semua berusaha membuat satu gedung yang tinggi yang mencapai kepada langit. Nah, tujuannya adalah agar gedung ini, bangunan ini menjadi gerbang kepada dewa-dewa, di mana mereka menjadi setara dengan Allah dan tidak perlu menghormati Allah lagi karena bisa menyampai ke surga seperti itu. Nah, itu adalah Menara Babel. Nah, di sisi lain kita melihat ada juga gerbang surga, kontrari dari gerbang dewa-dewa. Ceritanya ada dalam Yakub ketika ia sedang lari, ya, kita semua tahu ceritanya, dan Kejadian 28 di situ saat Yakub sedang tertidur, Yakub mendapatkan mimpi satu tangga surga yang ujungnya sampai ke surga dan ujung satunya lagi sampai ke bumi, dan malaikat-malaikat turun naik dari situ. Nah, dalam Kejadian 28 ayat 17, Yakub mengatakan ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Jadi Yakub mengatakan bahwa pintu gerbang surga, rumah Allah. Dan kemudian ia menamakan tempat itu adalah Bethel, rumah Allah. Jadi kita di sini melihat Bethel versus Babel. Nah, tadi seperti Bang Kabil sudah bilang, kenapa perbuatan apa itu yang menyamai Allah? Kenapa sekolah sahabat kita adalah judulnya berlagak seperti Allah? Di sini kita ada melihat dua konsep, ya. Satu Bethel, satu Babel. Bethel adalah Babel di mana usaha manusia mencapai Allah. Sedangkan Bethel, usaha Tuhan menyediakan tangga kepada manusia. Jadi sebenarnya keselamatan itu adalah karunia daripada Allah. Tidak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan untuk mendapat keselamatan itu, karena kita adalah manusia yang berdosa. Dalam Efesius 2 ayat 8 dan 9, intinya adalah karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi karena kita manusia yang berdosa, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah yang tidak berdosa, yaitu adalah Allah. Jadi konsep berlagak seperti Allah adalah berusaha menyelamatkan diri sendiri, atau berlagak seperti Allah, mengaku adalah Allah yang bisa menyelamatkan diri sendiri, intinya seperti itu. Itu adalah Babel. Nah, kita juga bisa belajar, ya, dari perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 9 dan 4. Di sini kita lagi belajar bahwa keselamatan itu bukan dari perasaan kita seperti orang Farisi bahwa ia sudah benar dan dari perlakuan-perlakuan dia dapat mendapatkan keselamatan, tapi dari kita memohon kepada Tuhan dan melalui iman kepada Yesus. Seperti itu untuk hari Rabu. Boleh next, Bang? Oke, baik. Untuk yang hari Kamis, di sini kita belajar sedikit dari sangat banyak, ya. Menurut saya yang paling baik adalah untuk kita baca sendiri dari Yesaya 24 hingga 27. Kalau kita baca di Alkitab, judul perikop utamanya adalah nubuatan tentang akhir zaman. Nah, jadi dari pasal 24, ya, terlebih dahulu,
Oh enggak, dari Yesaya 13 dan 14 kita sudah membaca berbagai aspek Babel literal juga dapat diterapkan pada kekuasaan selanjutnya. Inilah kenapa tentang kerajaan-kerajaan Babel, kerajaan-kerajaan yang berikutnya juga, dan tentang kehancurannya, sebenarnya ini juga memiliki makna eskatologis. Contoh-contohnya adalah dalam Yesaya 21 ayat 9, yaitu penggambaran tentang Babel literal, kerajaan Babilonia, itu kembali diulangi secara eskatologis dalam Wahyu 14 ayat 8, ayat 18 dan pasal 18 ayat 2 kita bisa baca. Kemudian kehancuran Babel dalam Yesaya 13 ayat 6 dan 9 yang kita sudah baca, itu juga melambangkan iblis dihancurkan dalam Wahyu 20 ayat 10. Kemudian hari penghakiman yang ada tekankan dalam Wahyu Yesaya 13 dan 14, yaitu Yesaya 13 ayat 6 dan 9, itu kembali diulangi sebagai hari Tuhan yang lebih dahsyat, yaitu hari penghakiman di akhir zaman yang kita ketahui. Dalam Yoel 2 ayat 31, Maleakhi 4 ayat 5, dan Zefania 1 ayat 7. Jadi di sini kita melihat betapa kayanya nubuatan Yesaya yang diberikan daripada Tuhan. Jadi nubuatan ini tidak hanya memiliki makna literal, tapi terlebih dari itu masih valid, relevan hingga sekarang, karena ini juga mencakup nubuatan tentang eskatologis. Di Yesaya 25, kita bahas sedikit, itu adalah satu nyanyi puji-pujian Yehuda karena dilepaskan dari penindasan. Ini adalah restorasi bangsa Yehuda. Dan Yesaya 25 ini dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, dari ayat 1 hingga 5, tentang di situ berbicara tentang memuji Tuhan untuk kemenangan. Kemudian dalam ayat 6-8 berbicara tentang pesta perjamuan umat Allah, dan bagian yang terakhir terdapat di ayat 9 hingga 12, kita bisa baca itu tentang kemenangan Tuhan atas musuh-musuhnya. Nah, ayat Yesaya 26 itu berbicara khususnya ayat 1 hingga ayat 10, ayat-ayat pertamanya, melengkapi nyanyian daripada puji syukur dalam Yesaya 25. Di sini ada satu ayat yang penting untuk kita bahas, yaitu dalam Yesaya 26 ayat 2. Karena kita sudah belajar tentang gerbang Allah, di ayat pasal 26 ayat 2 dibilang, bukalah pintu gerbang surga supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Nah, kata Ibrani yang dipakai di sini adalah sadik. Jadi kita sudah belajar tadi ada gerbang surga. Di sini kita bisa belajar orang yang masuk dalam melalui gerbang itu. Nah, di sini dibilang sadik. Dan itu artinya adalah ada beberapa hal. Yang satu adalah orang yang jujur, berperilaku benar. Yang kedua adalah orang yang saleh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang saleh yang suka akan hukum Tuhan. Dan keempat adalah orang yang dianggap adil dan benar. Jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jika kita memutuskan mau masuk melalui battle gerbang surga, kita bisa menjadi orang-orang yang sadik. Kemudian dalam Yesaya 24 ayat 23, ini adalah salah satu contoh bagaimana nubuatan ini bisa berlaku 2 kali ya. Di sini saya bacakan ayat 23, dibilang, bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Nah, untuk Yesaya yang saat mendengar nubuatan ini pertama kali, Yesaya akan langsung mengingat bahwa, oh ini berarti restorasi daripada kota Yerusalem, dan memang benar. Tapi dalam Wahyu 1 ayat 2 dan 3, kita
juga mengetahui bahwa nubuatan ini berbicara tentang Yerusalem yang baru, di mana artinya matahari tersipu-sipu, bulan purnama tersipu-sipu, dan matahari akan mendapat malu, artinya adalah di Yerusalem baru nanti kita tidak akan membutuhkan matahari, karena Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi penerang daripada kota Yerusalem baru itu. Dan yang terakhir, kita sudah dalam pasal-pasal sebelumnya, kita mendapat puji syukur ucapan bangsa Yehuda karena kelepasannya dari penjajahan. Nah, kemudian dalam Yesaya 28 ayat 28 dibicara tentang bagaimana penerapannya adalah orang berdosa pada akhirnya akan dibinasakan. Jadi semua orang akan diadili dengan benar, dengan baik. Mungkin begitu Bang untuk hari Kamis. Baik, terima kasih Sherin. Jelas ya, sudah merupakan inti pelajaran kita dari Rabu Gerbang Surga ya, yaitu Babel, yaitu battle ya, yang Tuhan tawarkan, dan juga sangat berbeda dengan Babel ya, atau Menara Babel, juga Pangeran Tirus yang berlagak seperti Allah. Kemudian di hari Kamis kita sudah melihat kemenangan Sion yang terakhir, yaitu Yerusalem baru, atau penghakiman terakhir nanti yang akan dibuat oleh Tuhan ya. Oleh sebab itu Sherin, ada dua pertanyaan di hari Rabu dan di hari Kamis. Di hari Rabu kita dibahas di sini di pelajaran kita tentang seorang penulis lagu Kanada namanya Leonard Cohen. Dia setelah melewati beberapa tahun bertapa di sebuah pertapaan Zen di Kanada, kemudian dia menjelaskan kepada ada seorang yang mewawancarainya, dan ada satu statement yang dia katakan bahwa saya tidak selamat. Nah, kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita, Sherin, di hari Rabu, nah, apa yang menjadi masalah di sini dan apa yang dia perlu ketahui tentang keselamatan? Nah, ini Sherin tadi udah katakan, tapi boleh ditekankan lagi ya. Kemudian di hari Kamis, apa yang kita dapat lihat dari Yesaya pasal 24 sampai 27 yang adalah yang kita lihat dinyatakan dalam Alkitab secara keseluruhan, tidak peduli bagaimanapun hebatnya kesukaran, penderitaan, kehancuran saat ini, pada akhirnya Allah dan kebaikan akan menang atas kejahatan. Nah, apakah yang kita dapat lakukan sebagai umat Tuhan jika kita ingin menjadi bagian dari kemenangan akhir itu? Silakan Sherin. Baik, untuk yang pertama sepertinya sudah kita bahas juga, tapi kalau kita akan berbicara kepada Leonard Cohen, saya usulkan kita memberikan ayat Efesus 2 ayat 8 dan 9 kepadanya. Yang saya akan bacakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi alasannya kenapa ia merasa belum, bahkan setelah dia udah mencari dengan susah payah, tapi masih tidak selamat, karena keselamatan itu memang tidak bisa kita kerjakan sebagai orang berdosa. Keselamatan hanya kita bisa minta daripada Allah. Nah, Tuhan akan memberikannya dan kita mendapatkannya melalui iman. Kemudian perbuatan kita lah yang akan menunjukkan bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Jadi bukannya perbuatan dulu baru keselamatan, tapi keselamatan dulu baru perbuatan kita mencerminkannya. Begitu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah yang dapat kita lakukan jika kita menjadi bagian dari kemenangan? Jika kita ingin menjadi bagian dari kemenangan itu, kemenangan akhir itu, kita buka dari Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan karena cuma singkat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Ini ayat hafalan yang sering kita dengarkan ya. Kemudian saya membacakan satu lagi, Roma 10 ayat 9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Jadi satu-satunya cara kita mendapatkan keselamatan adalah pertama kita percaya kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan akan memberikannya kepada kita. Kalau di sini pertanyaannya, dengan kesukaran dan penderitaan dan kehancuran di dunia ini, pantas saja kalau misalnya kita melihat ke dunia saat ini, sangat wajar untuk kita melihat bahwa kita nggak akan selamat, dan keselamatan itu menjadi hal yang sangat susah, karena sangat susah mendapatkan pengharapan gitu di dunia ini. Namun, dari ayat-ayat yang kita sudah baca, untuk mendapat keselamatan adalah cukup kita percaya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Karena terkadang kita nggak mengerti apa artinya percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya rela untuk diri kita diubahkan. Jadi ketika kita sudah beriman, pasti kita hidupnya akan berubah, dan kita harus membiarkan perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin begitu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya, Sherin. Dan kita tiba di kesimpulan. Oleh sebab itu, saya meminta Bang Bill, kira-kira pelajaran apa yang kita bisa tarik selama pekan ini? Silakan. Baiklah, dari pelajaran kita yang cukup panjang ya, dan memang sekali lagi karena referensinya memang sangat panjang pasal-pasalnya. Tapi kita sudah melihat firman Tuhan, dan sebenarnya banyak sekali yang bisa kita simpulkan dari semua pembahasan kita. Tapi saya akan ambil dari 3 poin utama, dan juga ada bacaan yang merangkum tadi dari mulai hari Kamis dan hari Jumat. Jadi 3 poin pertama adalah murka Allah tidak dapat dipisahkan dengan kasih-Nya. Allah membenci dosa, bukan pendosa. Lalu kesombongan dan cinta diri adalah awal kehancuran ya. Sebagaimana kita lihat apakah Lucifer atau Babel yang tadi Kak Ferida udah bahas juga, dan Sherin sudah bahas sedikit. Dan di pelajaran hari Kamis dan hari Jumat ada satu kutipan dari Ellen G. White, manuskrip rilis halaman 32 dari jilid 6. Saya akan bacakan. Ini sangat bagus sekali menggambarkan tadi ya, bagaimana keselamatan itu kita terima. Apakah kita menerima keselamatan berdasarkan keadaan? Tidak pernah, karena melihat situasi sehingga kita datang kepada Kristus. Maksudnya keadaan di sini bukan berarti keadaan misalnya, wah saya susah lalu saya datang kepada Kristus. Bukan keadaan seperti itu. Maksudnya, apakah Tuhan melihat orang ketika orang mau diselamatkan? Seperti itu maksudnya keadaannya yang dimaksudkan di sini. Dan jika kita mau datang kepada Kristus, apakah kondisinya? Nah, apakah syaratnya? Kondisinya adalah dengan iman yang hidup, kita berpegang sepenuhnya dan seluruhnya pada jasa darah juru selamat yang telah disalibkan dan bangkit kembali. Namun, ketika Allah memanggil orang berdosa di dunia ini dan mengundang mereka, tidak ada kondisi tertentu di sana. Anda ditarik oleh undangan Kristus, dan sekarang Anda harus memberi sambutan agar Anda dapat datang kepada Allah. Orang berdosa datang, dan saat dia datang dan melihat Kristus yang ditinggikan di salib Kalvari, kesan yang Allah tanamkan dalam pikirannya, maka ada kasih yang melampaui apapun yang dapat dipikirkan. Jadi sekali lagi Allah tidak meminta syarat untuk kita menerima ya, karena Allah duluan yang memanggil orang-orang berdosa. Dan di kesimpulan di pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, Yesaya melihat bahwa setelah Asyur, maka Babel akan menaklukkan Yehuda. Namun dia juga melihat bahwa meskipun para penguasa kegelapan di dunia ini yang bekerja melalui musuh-musuh umat Allah dan berlagak seperti Allah, Tuhan pasti akan menang dan akan membawa kedamaian kekal ke planet bumi kita yang penuh dengan kesusahan. Jadi sekali lagi perlu iman. Apakah melihat murka Allah, apakah melihat keselamatan dari Allah, perlu iman. Seperti yang Ellen juga tulis juga, hanya perlu iman. Tapi untuk menyambut itu, Tuhan tidak butuh kita nanti harus jadi orang ini dulu, jadi orang itu dulu, karena Tuhan memanggil semua orang ya. Semua orang berdosa, pencuri, penyembah batu, penyembah pohon, semuanya pun Tuhan panggil untuk bisa bersama-sama dengan Dia di kerajaan sorga. Mungkin seperti itu, Semi, kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kesimpulannya, Bang Bill. Dan kita sudah tiba di penghujung. Seperti biasa, kita akan aplikasi masing-masing. Dimulai dari saya bahwa saya akan melihat dari sudut pandang Yesus.
bahwa saya akan belajar untuk rendah diri dan rendah hati sepertinya, sehingga keselamatan itu boleh saya terima dan bukan untuk kesombongan karena usaha saya. Silakan Bang Bill. Baiklah, kalau saya ingin belajar untuk bisa membenci dosa sama seperti Tuhan. Membenci dosa ya. Jadi saya meminta Tuhan supaya berikan Roh Kudus supaya kita bisa membenci dosa. Ini seperti itu. Oke. Bang Ferry, silakan. Ya, karena ini topiknya kesombongan ya, dan langkatannya adalah kerendahan hati ya. Jadi ya saya ingin belajar untuk meningkatkan kerendahan hati lah, karena ini sangat penting ya, yang melihat Yesus lagi ya, bagaimana ya begitu rendah hati. Oke, Sherin, silakan. Kalau saya diingatkan kembali tentang pentingnya kerendahan hati, juga pengorbanan Tuhan untuk kehidupanku. Oke, puji Tuhan, terima kasih para panelis yang sudah berdiskusi. Semoga pelajaran ini menjadi berkat ya buat teman-teman pemirsa dimanapun mereka berada. Untuk menutup, saya mengundang Sherin untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami sepanjang diskusi ini Tuhan. Bantu kami, semua orang yang telah belajar sekolah sahabat ini, agar kami boleh menerapkan apa yang Engkau ingin kami terapkan Tuhan, untuk kami lebih rendah hati, mengingat Kau dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, kami ingin menyerahkan semua dalam tangan-Mu saja, dalam sistem doa. Amin. Amin. Demikianlah diskusi pelajaran sekolah sahabat kita kali ini, dan kami mengharapkan teman-teman boleh di like, di share, dan di subscribe tentunya, sehingga banyak berkat-berkat dari pelajaran-pelajaran berikutnya yang akan didapatkan. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.